ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, para sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua sedang berada dan sedang mengikuti misa kudus kami. Manusia rupanya tidak cukup punya kata-kata untuk melukiskan apa yang dialami, apa yang dirasakan di dalam hatinya. Mencari kata-kata untuk mengungkapkan rasa bahagia atau rasa sedih, rasa gembira atau rasa putus asa, kadang-kadang kita kehabisan kata. Dan karena itu, kita akan mencari pelbagai macam cara. Entah itu berupa gambar-gambar, entah itu berupa puisi, entah itu berupa nyanyian, untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Terutama kalau kita sedang menelusuri sebuah misteri. Dan menurut saya, misteri yang paling agung dan yang paling mulia dalam kehidupan kita di bumi ini ada dua misteri. Misteri pertama adalah hubungan kita, perjumpaan kita manusia dengan yang ilahi. Ini misteri yang amat agung. Dan misteri agung kedua adalah perjumpaan kita dengan sesama manusia. Mengapa saya katakan itu misteri? Karena ada saja yang terjadi setelah perjumpaan itu. Harapan-harapan yang kita harapkan, buah-buah yang kita harapkan dari perjumpaan itu, entah dengan Tuhan atau dengan sesama, buah-buah itu akan kita tuai, akan kita petik pada waktunya. Hanya kapan itu kita tidak tahu. Bahwa pasti ada buahnya, iya. Tetapi kapan kita menuai itu, kapan kita memetik itu, kita tidak tahu. Dan itulah sebabnya saya katakan misteri. Tetapi misteri ini mulia dan agung. Kenapa? Karena hal yang agung itu, buah yang kita harapkan itu, tuaian yang kita tunggu-tunggu itu, justru kita alami dalam hal-hal yang amat sederhana. Amat sederhana. Umpamanya saya memberi contoh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita sulit untuk mengungkapkan kepedulian dan cinta Allah kepada kita. Tetapi pada waktu saya melihat di suatu pemandangan sore, matahari terbenam dengan amat bagus, merah indah sekali matahari itu. Hati saya mengatakan, wah, betapa agungnya Allahku. Sangat sederhana. Atau seorang ibu memandang bayinya yang baru lahir. Ibu tersenyum melihat bayi itu. Terjadi kontak mata antara ibu dengan bayi itu. Hati bayi sangat bergejolak gembira. Hati ibu juga ingin mengatakan, inilah buah cintaku. Atau sepasang kekasih yang sedang mabuk cinta. Mereka mencari berbagai macam cara untuk mengungkapkan cintanya. Entah lewat kartu ucapan, entah lewat WhatsApp dengan kata-kata yang indah,
entah dengan mengirim bunga, dengan hal-hal yang sederhana itulah kita akan mengalami apa yang kita harapkan itu. Nah, hari ini kitab suci mengajarkan kepada kita tentang tuaian yang akan kita petik, tetapi mulai dari hal yang kecil, benih, lalu bagaimana proses sampai kita memetik tuaian itu, ini Allah yang mengerjakannya. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel bicara tentang bagaimana Allah memelihara pertumbuhan dari pohon aras yang dia petik dari Libanon dan dia sendiri yang menanam. Lalu dia memelihara pertumbuhannya sampai menjadi dewasa dan lebat pohon itu. Rasul Paulus dalam surat Korintus bacaan kedua bicara tentang hidup kami bukan dari melihat. Kami tidak melihat surga. Kami tidak melihat karya Allah. Kami tidak melihatnya. Tetapi kami percaya. Hidup kami dari percaya. Artinya apa? Bagaimana rahmat itu kami terima, itu tergantung dari Allah. Kami tidak melihatnya pada waktu kami memohon. Tetapi kami percaya bahwa akan datang hasilnya. Dan dalam Injil Markus hari ini, Yesus bicara tentang benih yang kecil. Pada waktu petani menanam benih itu, dia harap musim panen. Dia harap musim menuai. Tetapi bagaimana benih itu bertumbuh sampai mengeluarkan tunas, sampai mengeluarkan bulir, batang, daun, bunga, dan buah. Itu petani tidak tiap hari pergi lihat ini bagaimana. Mungkin seminggu sekali dia datang lihat, merawatnya, menyiramnya, mencabut rumput. Tetapi bagaimana benih itu tumbuh sampai panen, petani tidak tahu. Datang panen dan dia menyabitnya dan dia menuainya. Ibu bapak, saudara-saudari, perjumpaan kita dengan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan doa. Pada waktu kita merasa ada hasil dari pekerjaan kita, kita masuk di dalam keheningan doa dan kita bersyukur. Pada waktu hati kita gelisah, galau, dan kacau, kita masuk di dalam keheningan doa. Dan dengan kata-kata dari hati, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku sedang kacau, hatiku sedang galau, saya rindu kedamaian dan ketenangan. Ketika emosi kita sedang meluap-luap, kita mencari tempat teduh, dan kita menenangkan diri di dalam tempat yang teduh itu. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, beri damai di hatiku. Redakanlah amarahku. Tenangkanlah aku supaya aku tidak meledak-meledak. Ketika aku sedang menghadapi satu ujian berat, saya masuk di dalam keheningan doa. Dan saya minta kekuatan dari Allah supaya saya dapat menghadapi ujian dan cobaan itu dengan tabah tetapi tekun. Nah, ibu bapak, di dalam keheningan doa itu kita tentu mengharapkan rahmat, karunia dari Allah. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, hidup rukun, persahabatan, persaudaraan, cinta kasih yang bertumbuh lebat. Hasil dari anak-anak baik, kehidupan rumah tangga baik-baik saja, usaha kita berjalan lancar. Ini tuaian yang kita harapkan. Itu kita bawa di dalam keheningan doa.
Bagaimana itu sampai berhasil? Itu Tuhan yang mengerjakannya. Tahu-tahu saja kita sudah panen. Tahu-tahu saja kita sudah memetik buahnya. Tanpa kita menjaga dan merawat setiap hari pun, kita pada waktunya, pada waktu panen, kita memetik buahnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itu, disinilah terjadi misteri. Saya ingat cerita dari Injil Suci. Cerita tentang seorang perempuan yang sakit lele darah 12 tahun. Dia sudah berobat ke sana kemari. Uangnya sudah ludes. Sudah datang ke dokter-dokter ternama. Sudah makan obat-obat yang manjur. Tetapi tidak berhasil. Dia dengar cerita tentang Yesus. Dan dia katakan di dalam hatinya, kalau nanti dia lewat, pasti banyak orang akan berkerumun. Saya juga akan susah menjangkau dia. Tetapi cukuplah saya pegang jubahnya, saya akan sembuh. Satu kali Yesus lewat, banyak orang berkerumun mengelilingi dia. Wanita itu berjuang dengan segala usaha menjama jubah Yesus. Yang dia harapkan sembuh. Bagaimana itu terjadi, dia tidak tahu. Tetapi dia tiba-tiba merasakan perdarahan berhenti. Nah, ibu bapak, dalam pertemuan saya dengan orang-orang sakit, setiap hari ada satu ibu yang bercerita. Cerita ini menjadi inspirasinya. Ibu ini mengalami banyak sekali penderitaan dan sakit. Dan dia cerita kepada saya bagaimana imannya bertumbuh. Inspirasi dari cerita Injil tadi itu memberi kekuatan kepada dia. Dia katakan bahwa dia datang ke gambar Yesus kerahiman, dan dia berlutut di gambar itu dan mengulangi kata-kata yang sama dari wanita dalam Injil itu. Tuhan, aku mau jamah engkau punya jubah. Dan aku lihat ada bekas-bekas luka di engkau punya kaki. Walaupun hanya dari gambar kudusmu. Saya mau jamah jubahmu itu. Saya mau pegang engkau punya luka-luka itu. Saya percaya saya akan sembuh. Ibu ini bercerita kepada saya seperti begitu. Dan dia mengalami kapan sembuhnya itu dia tidak tahu. Tetapi satu persatu dari sakit penyakit yang dia alami, sembuh atas cara yang ajaib, penuh misteri, dan menurut dia ini adalah mujizat. Nah, ini ibu bapak. Dalam keheningan, kita mengungkapkan hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana terjadi kasih karunia itu Allah punya urusan. Yang kita punya urusan adalah merawat, menjaga hubungan kita itu supaya hubungan kita tetap baik. Dan di dalam keheningan doa kita menyampaikan keluh kesah kita menyampaikan harapan kita, bagaimana nanti kita menuai hasilnya, kita menunggu dengan sabar. Seperti petani, setelah dia menabur benih, dia menunggu dengan sabar sampai musim menuai. Ada satu cerita lagi. Supaya kita sungguh mengerti bahwa
perjumpaan kita dengan manusia, perjumpaan kita dengan Tuhan, dan perjumpaan kita dengan sesama, sungguh satu misteri yang akan membawa kita menuai, memanen buah-buah yang berlimpah. Padahal itu hanya terjadi secara sederhana. Pada waktu kerusuhan tahun 98. Tahun 98 itu saya masih kuat. Saya masih membawa motor. Dan motor saya motor yang besar. Besar sekali motor pada waktu itu. Keluaran pertama itu motor Honda yang besar sekali itu. Nah, saya membeli motor itu dan saya pakai motor itu. Biasa saya datang ke Gajah Mada Plaza untuk membeli makanan atau apa, kebutuhan-kebutuhan harian. Dan di sepanjang pinggiran Mall Gajah Mada Plaza itu, di sana biasa ada parkiran motor. Saya parkir di situ juga. Dan waktu itu tahun 98 harga parkir Rp1.000. Nah, selalu saya parkir motor di situ, tetapi saya tidak pernah memberi Rp1.000. Selalu saya memberi Rp5.000 atau Rp10.000. Itu selalu begitu. Rp5.000 atau Rp10.000. Dan banyak kali kepada orang yang sama. Orang yang sama yang kalau dia ada di situ di tempat parkir, saya selalu panggil dia dan saya memberi uang lebih dari Rp1.000. Nah, pada waktu kerusuhan, kami sedang latihan di sini. Tiba-tiba anak-anak yang ikut kami latihan mendapat telepon dari orang tuanya bahwa ada kerusuhan besar. Jadi minta segera pulang ke rumah. Dan kita baru mulai latihan, pada jam 12 siang semua bubar pulang. Ibu bapak pada waktu itu Jalan Kiai Tapa di Sumber Waras itu sudah mulai terjadi pembakaran ban mobil. Dan di jembatan flyover yang di Grogol, itu militer, polisi, Brimob sudah membuat pagar betis di sana. Nah, saya bertanggung jawab terhadap seseorang, yaitu Ibu Rebecca. Saya mesti mengantar pulang dia ke rumahnya. Dan kami berdua naik motor. Karena saya harus bertanggung jawab kepada suaminya. Saya mesti membawa pulang dia dengan aman, karena dia adalah konduktor dari kami punya latihan. Kami lewat Jalan Kiai Tapa, tidak bisa. Banyak sekali massa di sana dengan sudah pembakaran mobil. Saya balik ke arah kota dengan maksud naik flyover di kota dan mudah-mudahan kami bisa turun dari sana entah lewat jalan tol atau apa masuk ke Jelambar. Kami sampai di Gajah Mada Plaza, tidak mungkin. Maka saya parkir motor di Gajah Mada Plaza. Dan kami naik Presiden taksi pada waktu itu. Kami naik lewat flyover kota sampai di tol, sesak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kami berusaha dan akhirnya bisa mundur dan pulang kembali. Ketika sampai di Gajah Mada Plaza, tidak ada lagi satu motor pun di sana. Tidak ada. Motor saya pun yang diparkir di situ tidak ada. Tetapi ada tukang parkirnya. Saya lihat dia sedang menari-nari begini. Menari, mana bos gue ini, mana bos gue ini. Ibu bapak tahu apa yang dia buat? Dia menyeret motor saya dan menyembunyikan di dalam
gerobak-gerobak jualan yang parkir di sana. Dan dia menunggu kedatangan saya. Orang ini adalah orang yang selalu saya memberi uang lebih kepada dia. Itu terjadi bertahun-tahun. Dari tahun 90 sudah terjadi begitu. Dan baru menuai hasilnya tahun 98. Ketika dia menyelamatkan motor saya. Dan saya ketemu dengan dia. Ini saya mau ambil motor saya di mana? Dia bilang, bos saya sudah simpan motornya. Nah, ibu bapak. Ini perjumpaan misteri. Kenapa? Tuaiannya itu lama. Tetapi pasti kita akan menuai. Hanya kita mulai menanam dengan hal yang kecil. Benih. Benih yang kecil. Semoga dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita semakin teguh percaya bahwa manusia boleh merencanakan apapun. Tetapi jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Karena apapun yang kita rencanakan, seperti kita membuat proposal, kita tidak menentukan hasilnya. Hasilnya ditentukan oleh Allah. Dan karena itu, jangan pernah dalam hal apapun kita memandang remeh Tuhan atau kita mengesampingkan Allah dalam kehidupan kita. Karena dialah yang mengerjakan pertumbuhan sampai musim menuai. Kapan menuai? Kita tidak tahu. Kita tunggu dengan sabar. Dan yang kedua, sebagai akhir dari permenungan ini, yang namanya pertumbuhan itu tidak bisa mulai tumbuh dan besar. Tidak bisa. Selalu mulai dari kecil. Benih itu yang paling kecil dari tumbuhan. Semua yang lahir besar, itu pasti salah jadi. Dan tidak akan tahan lama, akan mati. Semua mulai dari kecil. Dari kecil itulah dia akan bertumbuh sampai menghasilkan buah dan kita panen. Dengan demikian kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan selalu akan membuahkan hasil. Dan perjumpaan kita dengan sesama juga akan membuahkan hasil. Kita sabar menunggu hasil itu sambil merawat hubungan baik kita dengan Tuhan dan merawat hubungan baik kita dengan sesama. Amin.